Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya, Pak Indra. Kita bahas terakhir tentang politik etis. Kita langsung saja. Bab yang saya bahas sekarang, tumbuhnya kesadaran berbangsa. Saya jelaskan dulu, ini timeline-nya. Timeline untuk identitas negara, dalam artian kita mencari nama Indonesia. Pertama dari politik etis awalnya 1901, kemudian nanti munculnya kesadaran berbangsa, nanti ini kita bahas. Lahirnya organisasi 1908, kita bahas sedikit. Kemudian Sumpah Pemuda 1928, dan terakhir kemerdekaan Indonesia kita dapat pada tahun 1945. Jadi rentang waktu dari politik etis ini sudah sangat cepat ya. 44 tahun dari politik etis kita merdeka. Ini kita lanjut. Kita bahas kesadaran berbangsa. Faktor pendorong pergerakan nasional. Nah, kemarin saya bahas tentang politik etis. Nah, politik etis khususnya edukasi ini nantinya memunculkan golongan terpelajar atau cendekia. Nah, dari cendekia ini nanti akan muncul golongan elit baru seperti dokter, guru, atau insinyur. Kalau golongan elit lama kita taunya raja, pangeran, ratu, dan lain-lain. Pokoknya di kalangan keraton atau kerajaan. Kemudian penderitaan atas penindasan penjajahan yang nantinya muncul keinginan untuk lepas dari penjajahan. Kenangan kejayaan masa lampau seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian kesadaran untuk bersatu. Karena kita sudah pernah memerangi kolonial atau penjajah tapi tidak berhasil karena kita tidak bersatu. Seperti yang kalian bahas, perlawanan-perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kemudian dari golongan terpelajar cendekia ini, nah, ada masuk dan berkembangnya paham baru. Para golongan terpelajar atau cendekia ini mereka belajar demokrasi, komunisme, Islam, pan-islamisme, nasionalisme, dan liberalisme. Saya singkat DKINL. Kemudian mereka mengetahui ada peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang artinya berarti orang Asia itu bisa memenangi atau bisa superior dari bangsa Eropa. Tidak selamanya bangsa Eropa itu selalu menang terhadap bangsa Asia. Itu muncul. Jadi sebuah motivasi. Kemudian lahirnya pergerakan nasional di Asia dan Afrika. Contohnya di Cina kita kenal Dr. Sun Yat-sen. India salah satunya Mahatma Gandhi. Kemudian Mesir ada Gamal Abdul Nasser. Filipina Dr. Jose Rizal, dan di Turki kita tahu ada Mustafa Kemal Pasha atau Ataturk. Kita lanjut. Nah, saya mau bahas organisasi pergerakan nasional. Ini muncul akibat dari politik etis tadi, kemudian diadakan sekolah, mereka nantinya golongan terpelajar atau cendekia ini membuat organisasi pergerakan nasional. Ini saya bagi 4 tematik sebetulnya ya, tapi secara tahun berdirinya ini nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, dari organisasi kebangsaan ada Budi Utomo, PNI, Indonesia Partai, PKI, dan Taman Siswa contohnya. Organisasi yang bersifat agama ada Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, dan MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia yang nantinya berubah jadi Masyumi. Kemudian organisasi kepemudaan ada Yogyakarta, Yang Ambon, dan lain-lain. Dan terakhir ada organisasi massa moderat. Massa moderat itu artinya bekerja sama atau lebih lunak dengan pemerintah Belanda. Contohnya ada PNI Baru, Partindo, dan Parindra. Kalau kita panggil yang bawah ini moderat, maka yang 3 tadi pertama kita panggil
organisasi radikal. Tidak mau bekerja sama dengan pemerintah dan sifatnya radikal itu mendasar. Diambil dari Radik. Nah, kita bahas organisasinya. Yang pertama Budi Utomo. Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Tokoh pelopornya ada Dr. Wahidin, Gunawan Mangunkusumo, Dr. Sutomo, dan mahasiswa Stovia atau mahasiswa sekolah kedokteran. Pemimpinnya Dr. Sutomo, tujuannya menyadarkan rakyat Indonesia dan berusaha meningkatkan kemajuan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyat. Kemudian menjamin kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dengan fokusnya di pendidikan, pengajaran, dan budaya. Jadi, asas atau dasar organisasinya jelas. Ini kebangsaan, bersifat bangsa, mencerdaskan rakyatnya tadi, kemudian pendidikan, dan budaya. Sumbernya saya ambil di kompas.com, ini situsnya, boleh kalian cek. Nah, diharapkan semua siswa buat kegiatan seperti ini di rumah, buat tambah literasinya, bacaannya, buat tabel seperti contoh Budi Utomo yang tadi saya tampilkan. Cari organisasinya sebanyak mungkin yang kalian bisa cari. Hasil pekerjaannya tolong tulis tangan ya di buku masing-masing. Kemudian jangan lupa cantumkan sumber seperti saya, dan deadline pengerjaannya 2 minggu dari sekarang. Oke, terima kasih telah menyimak materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.